Selamat sore teman-teman semua. Sore, Pak. Bapak Ibu, semoga di sore hari ini Rabu tanggal 2 Juli 2025 kita dalam keadaan sehat. Hari ini kita melanjutkan proses perkuliahan di program Pasca Sarjana Universitas Jayabaya, di mana sesuai dengan rencana pembelajaran semester. Pada hari ini kita masuk dalam topik kampus seperti yang kita sudah bahas. Topik sebelumnya adalah mengungkap kepentingan tersembunyi. Jadi ini sebenarnya kampus ini adalah masih dalam rangka satu rangkaian dengan mengungkap kepentingan tersembunyi. Nanti diharapkan teman-teman di dalam proses kampus yang sudah akan kita bahas ini akan lebih bisa memahami sebenarnya sejauh mana kampus itu dapat mempengaruhi proses berhasilnya suatu proses mediasi yang dilakukan oleh pihak yang juga terlibat. Untuk itu saya pikir kita siap ya untuk perkuliahan sore hari ini ya. Sehat semua ya. Kita santai aja, tapi santai serius sampai S3 ya. Ya. Definisi kampus teman-teman adalah seperti yang ada di PPT ya. Pertemuan terpisah antara mediator dengan salah satu pihak yang berperkara, masing-masing pihak mendapatkan kesempatan yang sama untuk mengikuti sesi kampus. Momen kampus ini diambil ketika memang di antara para pihak itu sudah terjadi bentrok, sehingga mediator menawarkan apakah ingin memulai proses yang dialog ini dengan menawarkan sesi kampus, di mana memang ada kalanya di dalam pertemuan yang terjadi di antara para pihak itu, jika memang para pihak itu sama-sama dipertemukan dalam ruang yang sama, dia akan menyembunyikan apa yang menjadi permasalahan di dalam pribadi dia. Seperti yang sering saya katakan, kalau kita ibaratkan itu seperti gunung es yang ada di dalam lautan, di mana di atas permukaan laut itu yang kelihatan mungkin kecil gitu gunungannya, tapi ternyata di dalam air itu sangat besar gunung itu kan gitu, sehingga bisa menenggelamkan kapal yang begitu besar, kapal baru atau kapal penumpang ya, atau kapal pesiar. Nah, inilah bagian upaya sesi dalam bermediasi untuk bisa mengurai kebuntuan di antara para pihak. Di mana sesi ini dilakukan memang secara terpisah, yang dimulai dari sisi penggugat. Hal yang paling sulit diurai adalah si penggugat, karena si penggugat inilah yang merasa jadi korban, yang merasa jadi pihak yang dirugikan. Walaupun pada faktanya mungkin banyak perkara yang kita ketahui bahwa si penggugat itu belum tentu juga benar-benar dia sebagai korban. Bisa aja penggugat itu melakukan gugatan terlebih dahulu sebenarnya untuk mengelak proses hukum yang akan dilakukan oleh si penggugat dan banyak hal. Tapi pada umumnya posisi si penggugat adalah posisi yang sebagai korban dan sebagai pihak yang dirugikan. Nah, pihak ini yang lebih sulit pendekatannya untuk memulai agar dia bisa melunak, apalagi seperti yang kita ketahui bersama, proses gugatan ke pengadilan ini adalah proses puncak sebenarnya dari rangkaian permasalahan ini. Bisa saja memang sudah terjadi mediasi, bisa saja sudah terjadi somasi, pertemuan segala macam. Namun sesuai dengan perma dan aturan mekanisme yang ada di pengadilan mengatakan bahwa sebelum masuk pemeriksaan pokok perkara maka harus dilakukan mediasi. Maka seolah-olah ini hal yang mubazir yang harus dipaksakan diulang lagi. Tapi dewasa ini, proses ini memang menjadi bermanfaat melihat banyaknya permasalahan yang bisa selesai
dengan proses bermediasi. Nah, itu yang akan dilakukan oleh mediator dengan pertemuan dengan para pihak secara sendiri-sendiri. Nah, tujuan dari kaukus itu adalah memperjelas kepentingan dan atau posisi masing-masing pihak, melepaskan ketegangan atau kemarahan masing-masing pihak, menegaskan kembali strategi, tujuan dan taktik mereka dalam lingkungan yang aman dan aman. Dari sisi kaukus ini teman-teman, jujur itu mediator itu lebih bisa terbuka. Katakan begini, dia bisa lebih menyampaikan posisi daripada si terbuka. Kalaupun ini dipaksakan nanti perkara ini sampai pemeriksaan pokok perkara dan akan menang, tapi memang kalau dari sisi kemampuan si terduga ini memang tidak mampu bisa membayar secara full, buat apa buat apa? Kalau memang masih bisa dinegosiasikan misalkan dari jumlah biaya atau kerugian yang dialami oleh si penggugat itu bisa diturunin dan bisa bernegosiasi dengan angka yang bisa mampu dibayar oleh si tergugat, misalkan dengan katakan dia menjual asetnya yang ada dan melakukan mungkin pinjaman-pinjaman, dan di situ dia lebih bisa nanti leluasa leluasa untuk mengupayakan pembayaran terhadap atau kerugian terhadap si penggugat itu sendiri. Sebaliknya juga di sisi tergugat, di sini si mediator akan lebih leluasa menyampaikan untuk memberikan dukungan kepada si tergugat agar lebih yakin untuk lebih baik dia berupaya melakukan pembayaran terhadap si penggugat atas kerugiannya atau atas tuntutannya daripada harus melayani permasalahan ini sampai jauh dengan proses yang berjilid-jilid mungkin di pengadilan tingkat pertama, kedua, ketiga, bahkan nanti di KPK. Nah, di sini biasanya ini menjadi sesi yang krusial. Kalau dalam proses tahapan ini bisa berhasil, maka ada titik terang, ada harapan untuk penyelesaian ke depannya. Nah, seperti yang saya katakan tadi bahwa penggunaan kaukus itu terjadi setidaknya ada ada 6 poin ya. Ketika memang sudah deadlock, ketika ada isu yang belum seluruhnya disampaikan, seperti yang saya sampaikan tadi bahwa di dalam sesi pertemuan kedua belah pihak secara terbuka itu tadi ada yang disimpan gitu. Baru adanya rahasia pribadi yang tidak etis disampaikan. Ini juga hal yang krusial teman-teman. Karena ada kalanya di dalam suatu hubungan bisnis itu dimulai daripada hubungan pertemanan. Bahkan bisa jadi hubungan yang lebih dekat di luar daripada pertemanan itu. Nah, ketika ada masalah, sebenarnya bisnis ini baik-baik aja, tapi karena hubungan tadi kamar yang sebelah ini bermasalah, itu terlibat jadi ke bisnis ini gitu. Jadi ada hal-hal yang rahasia sebenarnya yang bukan konteks daripada masalah, tetapi itu menjadi ditarik-tarik menjadi masalah. Jadi itu maksudnya teman-teman. Baru ketika salah satu atau kedua belah pihak itu tidak bisa mengendalikan emosi, ya masing-masing orang kan ada tipikalnya, ada temperamen, ada apa kan gitu. Jadi sesi kami saya mungkin akan bisa mengurai itu. Baru yang selanjutnya membutuhkan pendalaman lebih jauh tentang isu. Ini bisa kita contohkan misalkan tentang penyelesaian suatu pekerjaan. Kalau jadi konstruksi, bagian mungkin si kontraktor mengatakan ketika saya bangun, saya selesaikan, bentuk fisiknya sudah sempurna, itu mereka katakan selesai. Tetapi di sisi daripada si pemberi pekerja, belum lantainya belum dipasang keramik, belum dindingnya belum dipasang wallpaper, ini belum sempurna. Nah, perbedaan persepsi ini, isu ini perlu didalami di dalam proses audit tadi. Kenapa? Dari sisi kontraktor mengatakan bahwa kita dulu kan bilang bangun ruangan, ada lantai, ada tembok, selesai, rapi. Nah, tapi rapinya si pemberi kerja ini pakai wallpaper, bukan pakai cat tembok. Baru lantai juga bukan diplo, tapi keramik. Namun karena tidak detail dibuat di dalam SPK-nya atau di kontraknya, ini menjadi sumber dispute ya. Baru menjadikan sarana untuk mengembangkan opsi-opsi. Nah,
penyelesaian itu bisa dilakukan dengan itu tadi. Kalau dilanjutkan permasalahan ini, apakah memang menjadi solusi para pihak? Ini gitu ya. Nah, namun di dalam proses diskusi teman-teman kita perlu memperhatikan beberapa hal ya, di mana kita harus bisa, mediator itu harus bisa menjelaskan dan meyakinkan kepada para pihak bahwa hal-hal yang disampaikan dalam Nautilus adalah bersifat rahasia. Karena nggak mungkin gunung es yang di dalam lautan itu bisa terurai kalau dia nggak nyaman dan trust terhadap mediator yang bisa dia menceritakan. Yang kedua, sepakati apa yang dapat disampaikan kepada para pihak dan kepada pihak lain atau pihak yang akan disampaikan sendiri oleh satu pihak kepada pihak yang lainnya. Jadi di antara rangkaian cerita yang sudah disampaikan oleh para pihak ini, tentunya kan tidak mungkin ada yang bisa semuanya disampaikan, ada yang setengah, ada yang seperempat. Jadi ini mediator harus menyepakati terlebih dahulu agar nanti ketika terjadi tidak menjadi suatu problem, dan harus disepakati juga siapa yang mau menyampaikan, apakah si mediator atau si para pihak itu. Baru yang selanjutnya berikan waktu dan kesempatan yang sama bagi masing-masing pihak. Nah ini juga sangat sensitif. Ketika nanti satu pihak nanti dikasih lebih lama, dia misalkan dia dikasih kesempatan 2-3 kali, sementara yang pihak yang lain cukup 1 kali, nah itu akan menjadi sumber masalah juga dan tidak menyelesaikan, tidak menjadi solusinya. Baru gunakan Kaukus sebagai upaya untuk menguji realitas keinginan para pihak. Nah, ini maksudnya adalah bahwa kadang-kadang orang berpikir ketika dia membuka memang berpikir sudah tidak ada lagi harapan untuk jalan keluarnya. Tapi terkadang ada kalanya bahwa gugatan itu, ya dia juga sebenarnya sih penggugat ini tidak membutuhkan itu sebenarnya. Cuma lebih memuaskan nafsunya dia aja atau egonya dia aja gitu. Jadi ini juga yang harus digali oleh si mediator. Ini sebenarnya targetnya si penggugat apa sih? Apa memang cuma buat susah aja, atau memang udah benar-benar dia memang karena kebutuhan keuangan tidak ada, jadi tidak ada solusi yang lain, dia harus gugat gitu. Itu akan beda tuh tensinya. Ketika memang ini sebenarnya dia minta maaf aja ke saya, dia selesai kerjanya, sebenarnya saya selesai nih. Kan berbeda nih ketika wah saya lagi nggak punya duit, sumber pendapatan saya dari dia, saya harus buat dia. Maka proses penyelesaiannya juga akan berbeda ya. Jadi langkah-langkahnya juga bisa kurang lebih ada beberapa langkah yang nanti bisa dilakukan. Ini mungkin bisa dibaca teman-teman, dan proses itu intinya bagaimana suatu rangkaian dalam proses berkaukus itu si mediator itu harus sedetail mungkin dan sebaik mungkin agar bisa membangun alternatif solusi atau solusi yang diberikan kepada para pihak. Nah itu teman-temannya secara garis besarnya untuk proses berkaukus. Saya harapkan kalau ada diskusi dari teman-teman atau pertanyaan boleh kita ini diskusikan. Oh ya, silakan. Terima kasih Pak. Kemarin kami kan sudah coba untuk simulasi persidangan di ruangan sana. Ya. Memang kami, terutama saya, masih belum maksimal melihat mengamati proses mediasi ini secara utuh. Kenapa? Karena waktu kita di pengadilan, pada saat pembelaan sidang pertama, sebelum masuk ke pokok perkara, ada yang dilakukan kepada kita bahwa sebelum memeriksa pokok perkara masuk ke mediasi. Kemudian setelah itu, karena kebetulan saya sebagai mediator, saya melihat di beberapa persidangan sangat minim sekali apa ini para daripada
lihat data di seluruh data. Kemudian di buku keduanya prinsipal tidak pidana juga, lalu ngobrol sebentar langsung diminta resume dari Malaysia. Hanya itu aja. Jadi waktu kemarin juga kita waktu maksudnya bagaimana sih sebenarnya usia media ini di pengadilan? Kalau hakim kan jelas. Jadi kita juga bingung karena kalau di media ini saya tahu jarang menyentuh materi pokok perkara. Hanya secara umum digambarkan dan bentuk seperti apa, dan bentuk seperti apa. Jadi mohon penjelasannya ya, secara umum. Memang Pak Siregar ya, kalau kita bilang di awal-awal pertemuan kalau nggak salah saya sampaikan bahwa Bapak Ibu jangan teman-teman ini jangan menjadi bingung. Oh di dalam prakteknya ini kayaknya yang Bapak ceritakan ini jauh berbeda. Tapi pada faktanya dalam bermediasi secara secara normalnya seperti itu. Dan perma itu sebenarnya secara secara keinginan terkait di dalam perma itu sebenarnya tidak seperti yang kita jalankan saat ini. Namun karena pada saat perma ini dilakukan, mediator itu kan yang non-hakim itu kan belum tersedia. Maka yang paling gampang diizinkan adalah hakim. Nah, dengan proses yang secepat kilat ini, dengan banyaknya beban kerja hakim kan tentunya tidak bisa senormatif filosofi apa yang diinginkan dalam proses bermediasi tadi seperti yang dimaksud ada konkret yang awal dan juga seperti itu. Makanya di dalam proses profesional itu Mahkamah Agung mendorong agar ada namanya mediator profesional. Sebenarnya profesional itu juga dalam rangka apa? Dalam rangka agar kaidah-kaidah yang secara normatif, secara filosofis yang diinginkan oleh PK itu bisa dilaksanakan. Namun apa yang Pak Siregar sampaikan tadi itu saya tidak mungkin. Itu kenyataan itu masih seperti itu. Tetapi banyak Pak Siregar di Tangerang, di Cibinong dan beberapa pengadilan lain terutama untuk mediator yang itu non-hakim. Itu sudah hampir mirip seperti apa yang kita materi yang kita ajarkan. Di mana di dalam kaukus ini juga memang dimaksimalkan pertemuan itu sehingga yang terjadi itu sudah hampir mendekati apa yang diinginkan atau yang diamanatkan dari PK ini. Makanya kenapa kita membuat video itu tadi agar itu menjadi suatu bagian sosialisasi kita sebenarnya bahwa bermediasi itu tidak seperti mediasi yang dialami saat ini. Saya tahu kita misalkan bermediasi sudah ketemu lengkap kalau dia sudah tahu resume kayak mana kalau sudah tahu. Kamu udah tanggal apa yang bisa dilakukan kan gitu. Habis itu tuh nggak cocok nih. Tetapi ketika itu mediator profesional yang bersertifikat, saya kira tidak seperti itu. Karena saya sendiri juga karena saya juga praktisi, saya mengalami kita bermediasi kemarin di Cibinong, sengketa tanah cukup maksimal, dan mereka sama-sama mau sebenarnya bertahan. Hanya nggak ketemuan kaya. Cibinong sekarang mewajibkan ini Pak, non-hakim. Tapi nggak semua ketua berani seperti itu. Kita memahami semuanya wajib. Iya. Jadi itu sebenarnya. Dan kebetulan kalau dia misalkan mediator yang lawyer, lo kerjanya kan nggak semuanya hakim itu. Dan insting melihat ini benar ini nggak benar itu kayaknya lebih oke lah menurut saya kan gitu. Jadi kemarin itu walaupun seperti yang Pak Siregar tadi itu tidak masuk ke dalam pokok perkara, tetapi dengan dia membaca berkas itu, si mediator itu udah punya gambaran gitu. Oh, ini tahu lah kan. Jadi dia pun sudah lebih punya strategi untuk mengurai masalah itu. Karena yang saya alami, yang kemarin itu yang dialami, bahwa memang ketidakcocokan itu murni karena angka. Niat sudah oke nih, artinya pendapat saya sudah
Mungkin itu respon saya Mas Hendra. Ada yang lain? Ya. Mungkin kembali ke pembahasan tentang kampus Pak. Ya. Saya melihat di Perma nomor 1 tahun 2016 kampus itu kan satu kali Pak di pasal 14 itu gitu. Begitu di Perma nomor 3 tahun 2022 hanya disebut di pasal 21. Nah, tadi Bapak menjelaskan bahwa ada klasifikasi perkara-perkara apa atau kondisi yang bagaimana yang dapat dilakukan mediasi secara fokus. Pertanyaannya adalah sebetulnya penggunaan fokus ini berdasarkan apa itu Pak? Itu pertama. Karena dulu saya pernah ada pengalaman mengenal agama. Korban perempuan yang saya pegang jadi menggugat di sana, dianiaya selama 20 tahun. Beberapa ketakutan sekali Pak, ketika ketemu lawan ketakutan dengan dasar logik saja tanpa dasar hukum pasti bilang ke mediator untuk tolong dihapus dulu dan dikabulkan dulu. Tapi kan hal itu kan membuat kita sebagai praktisi tidak nyaman ya Pak ya, karena berbicara hanya berdasarkan logik saja Pak, bukan tanpa dasar sebetulnya. Pertanyaan saya paling sebenarnya agak mengganggu sedikit karena saya tanpa menentukan ini dari mana. Ya. Secara pengertian tadi kan kaukus ini sebenarnya adalah rangkaian dari proses permediasi. Cuma kaukus itu adalah pertemuan terpisah. Ya dasar hukumnya ya karena itu diaturan itu sebenarnya. Nah, filosofinya begini, ketika di dalam diskusi bersama ada yang tidak membuka diri atau di dalam diskusi bersama tidak mungkin terjadi karena tadi ada trauma, maka satu-satunya solusi adalah diskusi personal. Makanya di situ. Nah, di dalam diskusi personal ini sebenarnya kaukus ini adalah suatu rangkaian dari puncak alternatif terakhir. Apakah memang masih memungkinkan proses bermediasi ini bisa dijalankan? Nah, tadi Mas sampaikan bahwa itu di dalam pertemuan awal karena memang ada trauma nilai. Nah, ya karena memang kenapa itu seolah-olah di dalam pertemuan pertama itu bisa terjadi? Ya memang karena kita tidak bisa jalankan rangkaian yang sama adanya kan. Jadi seolah-olah itu menjadi suatu titik puncak pada itu baru pertemuan pertama. Jadi ini adalah rangkaian dalam proses bermediasi strategi yang dimuat di dalam Perma itu untuk mendorong agar bisa sekiranya suatu permasalahan itu diselesaikan dengan suatu perdamaian. Itu sebenarnya. Berarti kesimpulannya Pak, ini kembali kepada keahlian para mediator juga ya Pak, dalam menilai suatu ini kalau misalnya pertemuan terbuka, apakah kita akan lanjutkan fokus gitu ya Pak? Objectionnya itu kan yang kurang lebih ada 6 tadi, jalan buntu, ada isu yang belum selesai, setidaknya ada 6 ini. Tapi ini juga tidak menjadi suatu hal yang rigid. Artinya apa? Kalau menurut si mediator itu sendiri, wah ini kayaknya dia pun ragu mungkin terkait masalah ini kan, karena nggak semua gugatan itu, ya sorry itu sih kita harus ngomong, nggak semua lawyer atau nggak semua proses gugatan ini bisa clear menyampaikan masalahnya. Kenapa ada eksepsi obskur itu kan? Ya karena memang ada kalanya memang gugatan itu tidak jelas. Nah, dalam kondisi begitu, jadi tadi si mediator itu harus mengambil posisi untuk dia bisa menginterview secara pribadi si para pihak itu. Nah, karena itu kan tadi kan disebutkan penggunaan kaukus itu alternatifnya misalkan membutuhkan pendalaman lebih jauh tentang isu. Karena apa? Di dalam gugatan itu atau resume yang kami fasilitator sampaikan itu belum clear nih apa sih yang diminta sama si penggugat ini sebenarnya kan gitu. Nah, mungkin pertemuan secara terpisah itu, secara personal itu dia bisa lebih mengurai sebenarnya apa sih yang diinginkan. Nah, seperti itu. Mas ini apa? Juga terkait terus sampaikan terpisah. Terpisah ini antara para mediator dengan salah satu pihak. Ya, itu kan ada filosofi yang kenapa terpisah. Kalau kan jadi mediator ingin
bilang mengarahkan, saya pikir bahasanya kurang tepat ya. Tapi memberikan opsi, memberikan wawasan kepada para pihak, memberikan alternatif. Karena kalau mengarahkan itu akan melanggar independensi dari menjaga itu sendiri. Tapi dengan memberikan gambaran, contoh, opsi yang sebenarnya dengan nama lain ya sama juga sebenarnya kan itu, cuma mengemasnya ada yang berbeda. Nah, dan itu untuk menunjukkan ke objektifan dia dan netralitasnya. Tetapi karena itu dilakukan secara tertutup di salah satu pihak, itu nggak berdampak negatif. Itu nggak berdampak negatif ketimbang ada pihak lain yang menyaksikan diskusi itu. Kalau misalkan saya sebagai mediator memberikan opsi atau alternatif atau wawasan terhadap salah satu pihak, pihak yang lain itu akan menurut saya, oh ini dia mengalahkan ini. Tetapi karena pertemuan itu sifatnya terpisah, bukan tidak ada di situ pihak lawannya, maka itu menjadi suatu hal yang positif jadinya. Nah, dan syukur-syukur memang direspon secara positif. Jadi itu kelebihan daripada proses kaukus tadi. Dan kaukus ini juga tidak mesti dalam satu kali pertemuan. Ada kalanya juga si pihak itu misalkan dalam pertemuan pertama mengatakan, oh Pak saya belum siap cerita. Sebenarnya dia belum siap cerita bukan karena dia nggak tahu ceritanya, mungkin karena dia belum konsultasi sama lawyernya. Karena kan di kaukus kan lawyer ditinggal kan gitu loh, prinsipal aja kan gitu. Nah, ini bisa dilakukan beberapa kali, tapi si mediator juga tentunya harus melihat dengan tepat karena proses kaukus itu dibuat menjadi ajang menilai. Nah, jadi kalau memang sudah ada niatan yang tidak baik, maka si mediator itu harus mengambil sikap juga. Jadi itu saya pikir teman-teman ya, mudah-mudahan dengan pembahasan kita materi kaukus hari ini sudah juga ya, kita bisa lebih melihat apa yang menjadi keperluan dan fungsi dan manfaat daripada kaukus itu sendiri dalam proses tahapan rangkaian bermediasi. Dan mudah-mudahan dalam praktek teman-teman yang mungkin sebagai besar sebagai praktisi hukum bisa memang mendistribusikan ini Mas Rega. Jadi nggak salah juga Pak Siregar dalam proses bermediasi. Pak Siregar menyampaikan yang menurut pembelajaran yang kami dapatkan nggak salah juga. Dan saya yakin mediator itu tahu tentang ini karena mereka sebelum diangkat jadi mediator, sebelum sertifikasi, mereka sudah mempelajari ini sebenarnya. Hanya ada yang tidak menjalankan, mungkin ada yang menjalankan secara maksimal. Itu yang akan yang materi yang kita bahas untuk pertemuan hari ini. Dan terima kasih buat waktu daripada teman-teman semuanya untuk kehadiran kelas kita pada hari ini. Dan terima kasih juga untuk respon daripada teman-teman yang sangat baik. Dan kita akan bertemu di minggu depan dengan materi yang selanjutnya sesuai dengan pembelajaran. Saya meminta maaf jika ada tutur kata atau bahasa atau gestur tubuh yang kurang berkenan buat teman-teman ya. Dan kita akhiri perkuliahan pada sore hari ini. Selamat sore dan selamat kembali.